Mbak Mahda yang saya langsung mengalami sendiri. Terus memberikan tahu kepada anaknya ketika itu, kemudian bisa memberikan dorongan, mungkin bisa sharing kepada teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama dengan Mbak Mahda ini. Baik, terdiagnosa HIV itu bukan menjadi akhir segalanya kalau buat kami, tapi ini menjadi awal untuk kita lebih peduli pada diri kita sendiri. Malah justru menikah. Bagaimana membangun kebermaknaan hidup di teman-teman yang terinfeksi HIV. Betul. Itu yang selalu kita sampaikan, dan saya sekarang bekerja untuk mendukung teman-teman yang HIV positif. Jadi ketika terdiagnosa HIV kemudian dirujuk kepada kami, saya sebagai pendukung sebaya bukan sebaya usia tapi sebaya yang kami dukung itu juga orang-orang yang terinfeksi HIV. Jadi kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, begitu. Karena memang tidak mudah. Stigma yang buruk itu masih yang paling berat adalah ketika menghadapi stigma masyarakat Indonesia. Benar sekali. Kalau komunitas yang ikut mengurusinya apa saja, Pak? Teguh, yang teman-teman yang bergerak di HIV itu cukup banyak. Cukup banyak, sehingga bagaimana kita mendampingi teman-teman yang sudah terinfeksi selain dari teman-teman sebaya tentunya, karena memang bagaimana orang dengan HIV itu bisa didampingi oleh teman-teman sebaya yang sama-sama juga orang HIV akan lebih percaya. Tetapi kita sebagai tokoh masyarakat justru bisa menghubungkan antara berbagai macam organisasi maupun pemerintah begitu, agar mereka memberikan dukungan. Contohnya dengan adik Syera begitu. Dia sekolah dengan berprestasi yang sangat luar biasa. Mbak Magda, dan ternyata prestasinya juga tidak kalah dengan yang mereka yang betul, lainnya. Itu yang harus ditanamkan, didorong sehingga teman-teman HIV itu lebih berdaya lagi. Teman-teman anak-anak dengan HIV itu lebih berdaya lagi. Sehingga tidak ada lagi stigma negatif terhadap HIV. Justru mereka yang tidak kena harusnya bisa belajar dari mereka loh. Mestinya yang seperti itu aja bisa berprestasi, apalagi yang tidak. Betul. Benar. Ya, kalau yang sudah dinyatakan positif HIV itu bisa sembuh enggak, Pak? Ya, yang dinyatakan positif itu tidak sembuh, tidak. Tetapi dia bisa hidup normal ketika dia meminum ARV untuk jadi si virus ya Mbak Maka ya, itu diminimalkan. Jadi dia bisa tidur, istilahnya virusnya orang ganggu meneh. Bubuk manis diberi makan ARV terus ini begitu. Nah, dia tidak mengganggu kita lagi dan kesehatan tubuh kita bisa normal, bisa sehat. Berarti dalam minum air apa itu? ARV, antiretroviral. Terus-menerus ya? Iya, seumur hidup beliau 13 tahun mengkonsumsi itu. Mbak. Benar, jadi yang sebelumnya saya di AIDS stadium 2, anak saya yang di AIDS stadium 4, itu stadium lanjut, stadium akhir untuk orang yang kena HIV. Ibaratnya liang lahat itu sudah berada di samping kami 13 tahun lalu. Tapi berkat pengobatan, kita semua bisa melihat. Saya bisa bekerja, saya bisa membantu teman-teman semua, bahkan saya sering diajak Pak Teguh ke Nganggring sana di mana? Turi. Untuk kami membagikan bahwa orang dengan HIV itu masih bisa bermakna hidupnya untuk membantu sesama, seperti itu. Kalau program Dinas Kesehatan sendiri yang khusus menikah apa, Pak? Ya. Jadi intinya tadi ya, kalau kita masuk ke kelompok masyarakat yang risiko tinggi, itu harus berani dilakukan testing. Nah, kalau hasil testing itu positif, harus minum obat antiretroviral tadi namanya, atau ARV ya. Dan kita ketahui bersama bahwa sebetulnya tadi yang ditanyakan Mbak Jumitri, sebetulnya kalau HIV-nya itu kan baru terinfeksi virusnya, itu diobati ARV tadi bisa minimal ya, tadi sudah terangkan Pak Teguh ya, jangan sampai menjadi AIDS. Kalau AIDS itu adalah orang dengan HIV itu daya tahan tubuhnya menurun, kemudian berbagai macam penyakit itu bisa menyerang orang itu. Karena imunnya menurun ya, sehingga kalau minum ARV terus itu imunitas tubuh kita atau kekebalan tubuh kita tetap tinggi, sehingga kena penyakit jamur ya jamur biasa, kena penyakit batuk, tuberkulosis ya tidak sampai menjadi berat. Misalnya seperti itu. Pak, kalau untuk mendapatkan ARV itu nyon sewu gratis mboten, Pak? Niku program pemerintah itu menggratiskan untuk penderita HIV/AIDS tadi untuk mendapatkan obat antiretroviral tadi
secara gratis, baik di puskesmas di Sleman sudah ada sekitar 8 atau 10 puskesmas yang bisa memberikan itu. Di rumah sakit yang ditunjuk juga bisa, ya. Jadi gratis Mbak, gratis ya. Jadi tidak perlu menyediakan anggaran tersendiri, gitu. Ya. Sekarang harapan, monggo Mbak Mata yang punya pengalaman, punya putra yang seperti itu, bagaimana harapan kepada Nuwun Sewu mereka yang ataupun yang belum itu apa yang mau diutarakan? Ya mungkin di luar sana juga ada yang mengalami seperti Mbak Mata, tapi kok izin narep. Ada yang mungkin menyembunyikan diri gitu, atau malah gimana terus seperti ini. Sebenarnya harapan untuk masyarakat umum ya. Jadi pahami bagaimana penularan HIV, bagaimana pencegahannya sehingga kita bisa melindungi diri kita, keluarga kita dari infeksi HIV. Kemudian yang utama adalah pemahaman pemahaman bagaimana penularannya itu membantu kita untuk tidak istilahnya tidak ikut andil dalam pemberian diskriminasi pada ODA, begitu. Karena diskriminasi, stigmatisasi yang buruk pada ODA itu istilahnya satu hal yang membunuh kami perlahan, begitu. Jadi tidak penyakitnya mah justru yang itu ya. Iya, benar sekali. Yang berat seperti untuk mungkin masyarakat luas Pak, komunitas-komunitas yang suka menangani hal-hal seperti ini Pak, harapannya. Sejalan dengan Mbak Mahda tadi, itu adalah peran masyarakat untuk juga ikut selalu mendorong tidak menstigma, sekali lagi tidak menstigma, karena labeling terhadap seseorang itu sangat luar biasa pengaruhnya begitu kan, dampak psikologinya luar biasa, sehingga peran masyarakat untuk memberikan support, justru bagaimana masyarakat bisa memberikan support terhadap ODA itu dengan maksimal, sehingga mereka bisa hidup dengan nyaman, mereka bisa bersosialisasi dengan nyaman, dan mereka bisa beraktivitas dengan normal seperti kami yang juga biasa. Kalau gitu. Dari tahun ke tahun gimana Pak? Kesadaran masyarakat menerima mereka yang kena HIV/AIDS ya. Sebenarnya belakangan ini sudah baik ya, dalam pengertian masyarakat juga sudah tidak seperti alergi atau mengucilkan awal-awal dulu. Di awal-awal kan medeni. Nah, beda tadi saya tekankan sekali lagi bahwa contohnya COVID ya. Kalau COVID itu memang penularannya secara langsung, secara langsung. Kalau kita berdekatan tanpa pelindung bisa ketularan. Tapi kalau HIV itu sebetulnya tidak apa-apa. Kita berdekatan sekalipun, bersinggungan, tidak akan menular. Rangkulan nggih mboten napa nggih Pak? Rangkulan tok lho nggih, mboten apa-apa. Rangkulan tok maksudnya nggih rangkulan. Arep mayang neng ndi kok bawa gunungan barang kowe? Kok mayang? Aku piala. Wah, anakku Mas. Juara siji. Kuwi juara siji dong. Oh, lomba luke. Iya, sampean ki. Lek gambar tekan ngendi-endi ya ono. Ora iki kabar gembira kok kowe nesu-nesu apa? Aku goleki wis ben aku marah entuk numpuk lukisane anakku ki piye. Lho, oh dek juara siji kok mau urusan juara siji. Iki jenenge ora ono pemerataan carane niki. Anakmu ya arep melu lomba lukis ki, Pak. Wis lukis. Oh, oleh kok latih ora nggo tangan yo sikil bareng. Karang bapakne ya seniman ya ta. Carane misale melu tenan ya mesti juarane to kuwi. Kudune apik banget ya gambare. Lah nek kok sing tak goleki kok Om Misben. Malah kok panitiane, Jek. Oh iya, Om Misben iki sing juara anak. Wah, juara anakku. Anakku wedok. Saiki ngelukis sosok-sosok iki no. Weh, wis gampang. Rada preso. Anaknya Rajiman walaupun diagnosa positif bahwa HIV ning juara. Wah, stadion loro lho Mas. Berprestasi. Anakku kudune juara iki. Lah ya anakmu ora oleh melu. Lukisan ora ben kuwi diskriminasi no Ben. Jare semua peserta olah kok anake Bapak Gundul pewarnaane apik banget. Gambare kata nek wong umum anggar anake Bambang Gundul mesti juara wong bapakne pelukis sejarah. Gambare ngene mburine kebon dadi kene leak kebonku ngono judule. Leak kebonku penuh dengan bunga apa? Kuwi kok tetep ora oleh melu. Oh piye lho kowe iki pertama bapakne iki pelukis. Terus kerep
juara. Lah ya ora apa-apa Mas Anjo. Ayo kedua niku wis malah ora oleh melu. Lah ngapa Om? Lah kan kategori SD SMP. Anak kowe. Wis SMA kok. Ora oleh melu. Oh, ya Jadi syarat-syaratnya ora. Ora ento to, Ben? Ora oleh melu. Syarat-syaratnya to, syarat-syarat ikut lomba lukisan ki apa? Ora tak waca syarate. Ah, ya kuwi sing kategori Anakmu nek kepengin sing juara kowe kuwi. Mas. Ora Biar Jum nek ngene iki Jum. Nah, kuwi saiki juara siji to. Juara siji. Sampeyan wis rasa perlu kuwatir, anake didiagnosa Semangat, HIV mau tetap Tetap semangat. semangat. Semua anak bisa berprestasi.